Bab 283. Satu pedang adalah satu jalan. Putuskan hubungan ayah dan anak. Buka silsilah sendiri. Mendengar perkataan pagoda kecil, wajah Sander Ye jadi muram. Buset, apa aku sekarang bisa memutuskan hubungan dengan ayahku? Sepertinya dia akan dihajar mati-matian. Pagoda tuan ini keterlaluan dan pemberontak. Pagoda kecil bersemangat, kalau kamu benaran mau lakukan ini, aku mendukungmu. Putuskan hubungan ayah dan anak lalu buka silsilah keluarga baru. Aku sangat bersemangat. Sander Ye berujar, aku akan beritahu ayahku dan kakekku tentang ide Tuan Pagoda. Buset, Tuan Pagoda terbang keluar, bajingan, jangan bicara omong kosong. Sialan, itu akan membunuh Pagoda. Sander Ye menggeleng dan tersenyum, dia bersila. Pelajari kitab Tao Dewa Nyata. Prioritas sekarang adalah meningkatkan kekuatan, dia punya sumber daya yang bagus, dan yang harus dia lakukan adalah memanfaatkannya dengan baik bukan ditinggalkan. Kalau meninggalkan ayahnya dan kakeknya sekarang, sepertinya dia akan mati di jalan detik berikutnya. Yang harus dia lakukan adalah mengenali dirinya. Kekuatan dan gengsi ayahnya adalah milik ayahnya, bukan milik dia. Perasaan ini paling berkesan ketika menghadapi pemegang pedang. Kalau dia nggak panggil orang, siapa dia bagi alam semesta nyata? Bukan siapa-siapa. Ayahnya dan bibinya tak terkalahkan, bukan dia. Tapi, kalau mentalitas dia nggak benar, dia nggak mudah salah tersesat, mengira ayahnya dan bibinya tak terkalahkan, jadi dia juga. Kalau mentalitas ini terus berlanjut, kamu akan benaran menjadi raja mengandalkan pendukung. Tujuannya adalah untuk berdiri di pundak ayahnya dan mengunggulinya, bukan menjadi anak dari master sepanjang hidupnya. Sander Ye mulai mempelajari kitab Budo. Kitab Budo punya dua seni bela diri yang kuat, satu kitab tinju tak terkalahkan, dan usia abadi. Dia sudah melatih jurus-jurus kitab tinju tak terkalahkan, tapi belum menguasai jurus terkuat di belakang. Dia mulai berlatih dari pemakaman dewa. Dia sekarang adalah ranah tertinggi, walaupun ranahnya nggak terlalu tinggi, tapi nggak rendah, jadi nggak sulit untuk menguasai pemakaman dewa. Makamkan dewa dengan satu pukulan. Di bawah bimbingan wanita misterius itu, Sander Ye segera menguasai inti dari teknik tinju ini. 3 hari kemudian, Sander Ye berdiri di tepi pantai dengan mata agak tertutup, tenang dan fokus. Dia seperti biksu senior yang lagi bermeditasi. Sesudah sekian lama, dia membuka mata dan mengepalkan tangan. Bang! Momentum keluar dari tinjunya, laut di depannya mendidih. Sander Ye meninju. Klik. Ruang waktu terbelah, tinju raksasa sepanjang 1000 kaki menghantam. Bang! Wilayah laut di depan Sander Ye terangkat seperti tirai melintasi langit. Makamkan dewa. Sander Ye perlahan mengepalkan tangan, dengan sedikit kecewa. Tenaganya belum cukup. Dia pernah melihat Bella menggunakannya sebelumnya, itu sangat bertenaga. Kekuatan dia kalah jauh. Terus berlatih. Sander Ye perlu waktu 5 hari untuk mengembangkan kekuatan pemakaman dewa ini hingga batasnya saat ini. Tapi dia terus berlatih teknik pukulan. Sander Ye duduk di batu dan meminta nasihat dengan rendah hati, "Senior, apa teknik pukulan ini?" Wanita misterius itu berujar, "Teknik pukulan ini adalah teknik pukulan tinju. Satu tinju satu jalan. Ini diciptakan kakak pertamaku. Ketika seusiamu, dia pernah menghancurkan dunia kecil dengan satu tinju.
Semuanya dihancurkan tinju ini. Satu tinju satu dunia. Sander Ye bersemangat. Wanita misterius itu berujar lagi, secara logika, teknik ini belum bisa kamu praktikkan karena sangat sulit. Di alam semesta nyata, hanya Bella yang berhasil sebelum usia 20 tahun. Tapi, bakatmu dan pemahamanmu tinggi, jadi kupikir kamu bisa kuasai. Sander Ye mengangguk, ku coba. Dia menutup mata. Satu tinju satu jalan. Sander Ye berdiri. Wanita misterius itu bertanya, ada apa? Sander Ye nggak menjawab, dia membuka telapak tangan, jiwa pedang muncul. Sesudah hening lama, dia mengacungkan pedang. Klik. Sebilah pedang ditusukkan, ruang waktu ribuan kaki terbelah. Salah. Sander Ye menutup mata, retakan ruang waktu ribuan kaki normal lagi. Sander Ye menusuk lagi. Pedang ini mengandung banyak aspek. Ada domain pedang, jiwa pedang, momentum pedang, dan roh pedang. 4 kekuatan berkumpul. Zes. Saat pedang ditusuk, ruang waktu di depan Sander Ye terkoyak. Sesudah hening sesaat, ruang waktu dalam radius ribuan kaki terbelah. Sander Ye mengernyit, salah. Dia menutup mata. Pagoda kecil berujar, apa yang dia lakukan? Wanita misterius itu berujar, entahlah. Sander Ye membuka mata dan menusuk. Bang! Ruang waktu di depan Sander Ye menghilang dan jadi hampa. Pedang ini juga langsung menghancurkan 3 tingkat ruang waktu dan memasuki ruang waktu tanpa batas. Sander Ye bersemangat, keyakinan. Yang terpenting dari pedang ini adalah keyakinanku pada ilmu pedangku. Pedangku adalah satu jalan adalah satu pedang, dan jalanku adalah keyakinan yang tak terkalahkan, haha. Pagoda kecil berujar, keterlaluan. Wanita misterius itu tersenyum, memang keterlaluan. Dia benaran menguasai ilmu pedang dengan tinju. Ini nggak kuduga, aku melihat bayangan kakak pertamaku waktu itu pada dia. Pagoda kecil bertanya, bagaimana watak kakak pertamamu? Wanita misterius itu berujar, bagus, tapi suka mematahkan leher orang. Pagoda kecil. Sander Ye sangat bersemangat. Satu pedang adalah satu jalan. Saat menghunus pedang, keyakinan juga penting. Keyakinan yang tak terkalahkan. Ilmu pedangnya sudah mencapai level baru. Sander Ye melirik jiwa pedangnya. Ketika ini jiwa pedangnya juga berubah. Sander Ye tersenyum, dan mulai mempelajari jurus terakhir, tak terkalahkan. Wanita misterius berujar, jurus tak terkalahkan ini belum bisa kamu latih sekarang. Sander Ye bingung, kenapa? Wanita misterius itu berujar, teknik tinju ini ada 2 kunci utama. Pertama, perlu momentum. Momentum merendahkan semua makhluk hidup. Kamu nggak punya momentum ini sekarang. Kedua, teknik tinju ini berdampak besar pada fisik. Begitu dilatih, kekuatan tainju akan menghancurkan langit dan bumi. Sekarang tubuh maupun jiwamu nggak bisa menahan kekuatan tinju ini. Sander Ye diam. Wanita misterius itu berujar, teknik tinju ini terlalu kuat. Tunggu sampai ranahmu meningkat baru kamu latih. Teknik usia abadi juga sama. Untuk berlatih usia abadi, kamu harus memasuki sungai waktu yang panjang dan memahaminya bertahun-tahun. Ini nggak bisa kamu lakukan sekarang. Kedua teknik ini diciptakan oleh kakak pertamaku di tahap tengah. Itu bukan untuk dilatih orang di tahap awal. Sander Ye berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke. Sembari berbicara, dia mengeluarkan kitab Tao Dewa Nyata dan membuka halaman akhir. Kitab Pedang.
Sander Y membuka halaman pertama. Sederet kata muncul, aturan pedang adalah gunakan pedang sebagai aturan, dan ujung pedang adalah kebenaran. Sander Y mengernyit. Wanita misterius itu berujar, aturan pedang, pemegang pedang awalnya mempraktikkan teknik pedang ini. Ini bukan hanya teknik pedang, tapi juga keyakinan pada ilmu pedang. Pedangku adalah aturannya, dan ujung pedangku adalah kebenaran. Ini ilmu pedang dari pemegang pedang. Pedangku adalah aturannya. Ujung pedangku adalah kebenaran. Wanita misterius itu bertanya lagi, apa kamu tertarik? Sander Y mengangguk, tentu saja. Ketika aku kuasai teknik pedang ini dan mengalahkan dia, kamu pikir apa yang akan dia lakukan? Sesudah hening sesaat, wanita misterius itu berujar, dia nggak pernah mau kalah. Kalau kamu menggunakan ilmu pedang dia untuk mengalahkan dia pasti akan sengsara. Sejujurnya, kalau kamu mau mengalahkan dia dengan ilmu pedang dia, sangat mustahil kamu bisa mengalahkan dia dalam setahun. Bahkan kalau kamu berlatih di pagoda kecil setahun, itu tetap nggak mungkin. Jadi taruhanmu dengan dia beneran agak impulsif. Sander Y menarik napas dalam-dalam, itu semua tergantung usaha. Aku berjuang untuk diriku, senior dan Bella. Akan kubuktikan kalau senior dan orang yang disukai Bella nggak salah. Wanita misterius itu berujar, kuanggap kamu sebagai muridku. Sander Y tercengang. Segera, dia sadar, dan wajahnya jadi muram. Dia nggak bermaksud yang lain. Ya ampun. Sander Y pusing. Itu semua gara-gara pemegang pedang. Sialan, si wanita itu bicara omong kosong, dia tobat. Tanpa banyak bicara, Sander Y mulai melatih ilmu pedang ini. Aturan pedang. Jadikan pedang sebagai aturan. Inti dari teknik pedang ini adalah mendominasi. Pedangku adalah aturannya. Yang lainnya nggak masuk akal. Sander Y mulai berlatih gila-gilaan, karena waktu di pagoda berbeda dengan waktu di luar, jadi dia ada banyak waktu. 1 bulan berlalu, di atas awan, Sander Y melambaikan lengan baju, sebilah pedang jatuh di kejauhan. Bang! Dalam sekejap, dengan pedang itu sebagai pusat, ruang waktu dalam radius 1000 kaki meletus, sinar pedang yang gak terhitung jumlahnya mengoyak secara vertikal dan horizontal. Sander Y membuka telapak tangan, jiwa pedang terbang ke tangan dia. Melihat jiwa pedang, Sander Y menggeleng. Masih sedikit gak puas. Dia sudah menguasai aturan pedang ini, tapi kekuatan dia nggak sebanding dengan ilmu pedangnya. Tentu saja juga lumayan, jauh lebih bagus dari dunia batasan dia. Alam batasan. Sander Y berujar, aku melupakan satu hal. Dia menutup mata. Saat berpisah dengan kakeknya memberi dia satu teknik pedang. Jurus menebas langit menghunus pedang. Jurus menebas langit menghunus pedang ini sangat mirip dengan dunia batasan. Sander Y mulai berlatih. Jurus menebas langit menghunus pedang dan dunia batasan ada satu kesamaan, yaitu kekuatan ledakan. Tentu saja jurus menebas langit menghunus pedang lebih dahsyat. Sander Y perlu waktu sebulan lagi untuk sepenuhnya menguasai jurus menebas langit menghunus pedang dan batasnya saat ini adalah 30 pedang sekaligus. Nggak bisa ditambahkan lagi karena tubuh dia nggak tahan. Bukan hanya tubuh yang nggak tahan, jiwa juga sama. Semakin kuat teknik Budo dan teknik pedang, semakin tinggi persyaratan tubuh dan jiwa dan konsumsi energi juga tinggi. Entah ilmu pedangnya atau jurus menebas langit menghunus pedang, dia hanya bisa menggunakannya 2 kali.
Sesudah 2 kali, energi Xuan dia akan habis, kekuatan dia habis, jiwanya lemah, dia akan dikalahkan tanpa perlawanan. Tapi, Sander Ye nggak berlatih lagi. Dia nggak bisa mengasingkan diri dan terus berkultivasi, dia harus keluar dan berlatih di pertarungan nyata. Sander Ye meninggalkan pagoda kecil dan menuju dunia Suyue. Selain berlatih, ada tugas mendesak lainnya yaitu mencari Bella. Wanita misterius itu berujar, kalau Bella nggak mengenalimu, apa yang akan kamu lakukan? Sander Ye berujar, senior, apa kamu pernah suka seseorang? Sesudah hening sesaat, wanita misterius itu berujar, aku akan hajar kamu, percaya nggak? Sander Ye tertegun. Bersambung.